Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsin wa min kulli dabbatin anta haidum min asyatiha inna rabbi ala syiratim mustaqim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan semua binatang yang engkau adalah pengendalinya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan tanpa batas, baginya segala puji-pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selalu membawa acara Radio RS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Syaroh yang ada di Pangkah, Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah dapat informasi dari kawan Bung Jepri. Ini sebetulnya sudah 5 bulan punya kisah-kisah nyata Bung Jepri. Jadi sebetulnya saya mewakili teman saya Bung Jepri, karena teman saya orangnya tertutup. Jadi saya harus bicara dengan siapa, mau sharing juga katanya malu, jangan kelingkup katanya gitu. Ternyata kawan saya memberitahu, buka YouTube aja di channel Ayah Sada, minta konsultasi dan pencerahannya seperti apa, bilang gitu. Jadi begini Bung Jepri, sudah 5 bulan yang lalu kawan saya adalah Syaroh. Saya hanya mewakili. Awalnya dia ceritanya kan dia kan terus terang buruh tani Bung Jepri. Dia juga masih single parent, tapi dia anaknya rajin ibadah sebetulnya Bung Jepri. Tapi entah kenapa pada saat dia pulang dari sawah Bung Jepri, keluarga sampai nyari-nyari sampai malam, jam 9 malam pun dia anak belum balik. Hingga sampai ditanya yang punya sawah, karena dia kan buruh tani Bung Jepri. Dia bilang katanya, alah orang udah pulang dari jam 3:30 kok, sampai jam 9 ini belum datang, kemana dia, kata si punya sawah mengatakan demikian Bung Jepri. Lantas akhirnya apa, mengerahkan seluruh penduduk mencarinya, tidak ketemu-ketemu Bung Jepri. Ternyata dia sedang nongkrong di bawah pohon Bung Jepri, di sawah. Masih kondisi kotor habis kerja Bung Jepri. Dia ngobrol sendiri Bung Jepri. Lantas yang punya tanah juga nanya, Saro, kamu ngapain malam-malam ngobrol sendiri sini, pulang? Si Saro malah nyantai. Dia mengatakan, loh Pade, saya kan lagi ngobrol sama pacar saya. Waduh, di situ orang pada bingung Bung Jepri. Jadi seluruh warga pada datang ke sawah sambil membantu mencarinya. Ternyata ada di situ Bung Jepri. Lantas si bapak yang punya sawah mengatakan, kamu ngobrol sama pacarnya, mana pacarnya? Dia menunjukkan, padahal itu cuma pohon. Lantas setelah dia diajak pulang mau Bung Jepri, kejadian kembali Bung Jepri. Setiap malam dia tidak di rumah, siang biasa dia kerja Bung Jepri. Itu yang membuat bingung keluarga. Hingga sampai 5 bulan Bung Jepri, dia kekeh aja katanya saya ketemuin pacar, kata gitu. Hingga sampai sekarang Bung Jepri, padahal orang tuanya juga nggak tinggal diam Bung Jepri. Dia berusaha ikhtiar ke orang-orang pintar. Alhasil masih nihil. Si anak kami itu masih terbiasa malamnya nggak di rumah Bung Jepri. Kalau siang tatonya udah di rumah aja gitu. Pagi biasalah tatonya
berangkat kerja begitu Bung Jepri, entah kapan pulangnya nggak ketahuan. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Apa sih yang sebenarnya dia punya pacar dan siapakah dia? Tapi kami orang banyak nggak ngelihat adanya pacarnya dia. Sementara yang ditujukan adalah hanya sebuah pohon Bung Jepri. Mohon solusinya Bung Jepri ya. Terima kasih atas atensi saya, dan jangan lupa Bung Jepri, mohon pantau jarak jauh, dan kalau memang bisa kata kedua orang tuanya sih, kalau memang sekiranya Bung Jepri suruh hadir ya dipersilakan Bung Jepri. Ini memang harapan dari keluarga seperti itu. Yang penting Syaro sudah lebih normal gitu Bung Jepri, tidak seperti itu. Takutnya dia dibawa sesuatu gaib Bung Jepri. Terima kasih sebelumnya Bung Jepri atas atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Syaro ya, ini Syaro adalah orang yang dimaksud ya, tapi Anda mewakili atas nama Syaro. Kembali lagi saudara Syaro, terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana adanya radio RS yang ada di channel Sadam. Mengenai atensi Anda, kembali kepada Syaro yang tadi dikatakan semalaman tidak pulang kata gitu ya. Lantas seluruh warga dikerahkan untuk mencarinya. Ternyata dia ada di sawah, di salah satu pohon, sedang asik ngobrol gitu ya. Tapi kenyataannya seluruh warga yang ada tidak melihat sosok orang lain kecuali Syaro aja. Dia menunjukkan bahwa inilah teman saya, pacar saya. Dia hanya menunjukkan satu buah pohon ya. Kembali lagi kepada Syaro, karena atensi Anda kan sudah 1 minggu nih, biodata lengkap sesuai dengan yang punya hajat, katakanlah yang dimaksud Saroh itu ya aslinya, bahwasanya yang di pohon itu yang Saroh tunjukkan adalah rumahnya pacarnya dia, katakanlah seperti itu. Sebetulnya yang dimaksud pacarnya adalah tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai penampilannya adalah laki-laki ganteng seperti itu. Jadi penglihatan dia adalah laki-laki ganteng sebagai pacarnya. Memang terus terang segala sesuatu hal gaib tergantung dianya. Apakah dia mau diperlihatkan semua orang atau hanya orang tertentu? Contoh kayak seperti tadi ya, dia hanya diperlihatkan kepada seseorang yaitu Saroh sebagai katakanlah pacarnya seperti itu. Karena salah satu yang namanya Saroh itu sudah termakan hipnotis sehingga dia hatinya, pikirannya sudah dikuasai katakanlah pasangannya ya, pasangan gaib seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah 5 bulan ya, Masya Allah. Ini memang perlu cepat-cepat dicegah karena akan membahayakan bagi keselamatan dia. Selama ini dia biasa aktif pagi kerja ya, taunya malam sudah nggak ada. Itulah dia bertemu sosok jin yang menyamar sebagai peran pacarnya, yaitu wanita laki-laki ganteng seperti itu, karena dia sudah terhipnotis. Jadi kembali kepada Syaro, Anda mengatakan sudah ikhtiar kemana-mana, tapi yang saya tanda tanya, kenapa kok nggak ada hasil? Mestinya kan orang pintar itu tahu ya, bahwasanya di situ adalah tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan laki-laki ganteng seperti itu. Yang pertama, untuk memutuskan tali hubungan antara Syaro dengan yang gaib, bisa saja melalui ruqyah, bisa, insya Allah bisa. Dan nanti didatangin tempat yang dimaksud, diusir sejauh-jauhnya. Dan dengan adanya ruqyah itu nanti ada doa-doa pemagar seperti itu ya. Untuk saudara Syaro, ya katakanlah Anda mewakili Syaro ya, nanti tolong Anda tawasul lah, keluarga suruh, karena Anda perwakilan, sampaikan pada keluarga, kompakin semua keluarga baca yasinan ya, terus baca suratul Fatihah sebanyak 1111 rame-rame biar cepat, malam itu juga biar kelar. Surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 diamalkan 111, dan ayat kursi juga 111. Surat Ad-Jin di ayat 1 sampai 9 111. Malam itu juga harus kelar. Diakhiri suratul Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Persiapkan air putih ya sebagai penghantar air doa. Nanti diniatkan, ya Allah, saya niatkan Engkau melalui air doa ini
si Saroh terlepas dari kendali pengaruh hipnotis oleh jin yang dianggap pasangan pacarnya seperti itu ya. Anda tiupkan 3 kali, sebelum meniupkan Anda membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lantas Anda tiupkan 3 kali, suruh diminum ke saudara Saroh dan sisakan ciprating ke seluruh rumah, luar dalam rumahnya Saroh, termasuk tempat di mana dia yang dimaksud di pohon itu ya. Sambil jalan jangan diam, sambil baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar sampai ke tempat dituju, sampai nyipretin kelar ya, sambil niatin ya Allah pindahkan makhluk jin ataupun gandruwo yang ada di sini sejauh-jauhnya dan lupakan dengan Saroh seperti itu ya. Insya Allah akan aman. Nanti kalau setelah terhitung dari video ini saya unggah di YouTube, kurang lebih 3 hari, saudara Saroh ternyata perkembangannya masih seperti itu, belum ada alhasil. Dipersilakan Anda menghubungi saya kembali. Insya Allah saya bersedia untuk menemui saudara Saroh yang dimaksud ya. Demikianlah untuk saudara Saroh dan sekeluarganya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya ada jalan, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia maupun Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.